Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Rahman Hasyim. Saya dari kelas 4A, jurusan PGMI dengan NIM 2102-2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu tentang membuat data di mata kuliah statistik. Pertama-tama kita akan mencari angka seperti ini dengan cara kita ketikkan sama dengan R. Nah, kemudian kan muncul banyak pilihan. Yang kita pilih di sini adalah rand between. Kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih angka yang mau kita pilih dari angka terkecil hingga angka terbesar. Seperti contoh misalkan angka terkecil kita adalah 10. Kemudian koma. Misalkan 16 atau 15 saja. 15. Kemudian balas kurung. Nah, setelah ini kita enterkan. Maka akan menghasilkan angka random dari angka 10 sampai 15 yang kita telah buat. Kemudian kita lakukan seperti ini. Usahakan kursornya menjadi warna hitam. Kemudian kita tarik ke bawah menjadi beberapa kolom yang kita sesuaikan dengan yang ingin kita ambil. Kemudian caranya agar seperti ini, kita geser dari sini ke sini. Nah, maka akan muncul angka random ya. Ini merupakan sebuah hal yang ingin kita jadikan sebuah data. Berhubung saya sudah mencari data yang ingin saya pilih, yaitu dari angka 24 sampai 44. Nah, saya sudah buat sebelumnya. Maka kita akan kopikan ini. Kemudian akan kita pastikan ke Word. Oke, kita beralih ke Word sekarang. Setelah kita pastikan, kemudian kita buatkan seperti ini. Kemudian kita urutkan angkanya. Nah, dari angka terkecil hingga angka terbesar seperti ini. 24 angka terkecilnya sampai 44 ya. Sebelum kita menyusun, usahakan berapapun angka yang kita temukan di atas ini, misalkan angka 24 itu kita menemukan ada 24-nya ada 2, maka kita tulis di bawah sini ada 24-nya jadi 2 ya. Oke. Berhubung 24-nya hanya 1, maka di sini hanya saya menemukan hanya 24-nya hanya 1, maka saya taruh di sini 21, yaitu ini 24-nya. Ya, kita taruh di sini. Kemudian 25-nya juga saya hanya menemukan 2. Ya, sampai seterusnya sampai angka terakhir yang kita sudah pilihkan, itu 44 misalkan saya sudah pilih. Kemudian kita masuk ke cara mencari rentang ataupun jangkauan. Baik, rentangnya itu rumusnya X max dikurang X min. Nah, X max itu yang mana? Nah, X max itu dia angka terbesar, yaitu 44 yang saya sudah tandai dengan warna merah. Dan kemudian X min-nya itu yaitu angka terkecilnya, itu angka 24 ya, yang saya sudah tandai warna merah ini. Kemudian kita bulatkan menjadi sebuah angka seperti ini. 44 dikurangi 24 hasilnya akan jadi 20 ya, seperti itu. Kemudian kita akan mencari tentang banyaknya kelas. Nah, seperti rumusnya ini, yaitu K ini adalah kelas. Ini kelasnya ya. Ini contoh kelasnya yang di atas ini. Nah, ini kelas. Kemudian rumusnya itu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, itu rumusnya itu 1 kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, log N ini bagaimana kita mencarinya? Yaitu jumlahkan seluruh angka ini menjadi satu satuan, yaitu saya menemukan menjadi 50. Maka log N di sini adalah 50. Kemudian kita jadikan sebuah ini. Nah, seperti ini. Nah, 1 tambah 3 0,3 sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, kemudian kita taruh di bawah lagi sama dengan 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,7. Nah, dari mana kita menemukan 1,7 ini? Yaitu kita akan pergi ke kalkulator. Kita akan kalkulator 50 log 50 akan menghasilkan kalau tidak salah itu kan menghasilkan
1,64. Kemudian kita bulatkan menjadi 1,7. Nah, kemudian kita taruh sini 1 tambah 3,3 dalam kurung lognya itu yaitu 1,7. Kemudian kita pindahkan ke bawah. 1,7 ini kita kalikan dengan 3,3, maka akan menghasilkan 5,61. Kemudian kita tambah 1 tambah 5,61, maka akan menghasilkan 6,61. Kemudian kita bulatkan menjadi 7. Dan kita akan mencari nilai interval kelasnya. Nah, itu rumusnya itu I sama dengan rentang atau banyaknya kelas. Nah, berhubung kita sudah mencarinya sebelumnya, yaitu rentangnya itu yaitu interval kelasnya itu atau banyaknya kelas itu adalah 20. Kemudian dibagi dengan rentangnya itu adalah 20. Kemudian kita bagi dengan banyaknya kelas. Ya, kita temukan tadi 6,61. Nah, kita bagikan 20 bahagi 6,1 sama dengan 3,02. Kenapa hasilnya 3 di sini? Nah, kita sudah membulatkan bahwasanya 3,02 itu dibulatkan menjadi 3. Kemudian kita buatkan kolom seperti ini ataupun tabel seperti ini, yaitu kita akan menyusun frekuensi kelas. Nah, bagaimana di sini ada 20 interval frekuensinya itu 24 sampai 26, hasilnya 3, itu bagaimana? Kita jelaskan dulu. 20 kita hasilkan kenapa ini 24 ke 26 itu kan jadi 3 tangga ataupun 3 angka. Nah, kita urutkan seperti itu karena kita dapatkan hasil di sini 3. Nah, 3 di sini akan menjadikan penentu. Nah, di sini 24 sampai 26 itu 3 tanda. Nah, kenapa di sini hasilnya 3? Bukan berasal dari sini ya, tapi berasal dari sebelumnya seperti ini. Nah, ini kan misalkan dari 24 ke 26 itu dia berapa angka? Ya, contohnya seperti ini. Di sini kan ada 24, 25, tapi 26-nya enggak, 26-nya tidak ada. Maka kita hilangkan saja 26-nya. Tidak boleh kita memilih 27 ataupun 28. Kita cari sesuai angka yang ada di situ. 24 sampai 26 berhubung tidak ada, maka yang kita pilih adalah 24 dengan 25. Nah, kita hitung berapa jumlah angka 24 itu dengan 25 yang ada di kolom sini. Sini 24 hanya 1, 25-nya ada 2. Jadi kita jumlahkan 24 1, 25 1, 25 1 lagi. Jadi hasilnya 3. Nah, kemudian kita taruh di sini hasilnya 3. Ya kan? Dan begitu juga dengan 27 sampai 29. Kita cari berapa angka yang yang ada di kolom sebelumnya, itu kita cari angka 27. Berhubung tidak ada angka 27 di sini, hanya ada angka 28 sampai 29. Ya, kita contohkan saja 28 ini sampai 29, kita hitung berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 28 dan 29 ini adalah jumlah keseluruhan 28 dan 29 itu hasilnya ada 8 angka. Maka kita letakkan di sini 28 angka 8, dan itu juga seterusnya sampai angka terakhir. Kemudian kita masuk ke tabel distribusi. Nah, kita buatkan tabel ya. Kita sebelumnya telah membuat 2 ini dan kita sudah mencari nilai-nilai di sini. Kemudian kita tambah ada yang namanya batas nyata, nilai tengah, dan relatif. Nah, bagaimana cara kita menemukan angka-angka di sini? Yaitu batas nyata. Nah, bagaimana kita mencari batas nyata itu dengan cara dengan rumusnya itu batas bawah kurang 0,5. Nah, batas bawah ini yang mana? Yaitu yang ini. Nilai paling terendah yang telah kita pilih sebelumnya, yaitu 24 sampai 26 itu 26 adalah angka yang tertinggi dari 24 ya. Batas bawah itu yang ini. Ini batas bawahnya yang sebelah sini, sebelah kiri ya. Kiri semua ini ya. Itu batas bawah. Kemudian kita kurangi 0,5. Maka 24 dikurangi 0,5 maka akan menghasilkan 23,5. Kemudian juga 26 ini adalah batas bawah. Batas bawah itu batas bawah ditambah 0,5 ya. Jadi batas bawah ini, yang ini 26 kan batas bawahnya. Kemudian kita tambahkan. Kita tambah 0,5 maka akan menghasilkan 26,5.
begitu juga seterusnya 27 sampai 29 dan seterusnya. Nah, kita telah menemukan batas nyata secara keseluruhan ini kita telah temukan. Kemudian kita mencari nilai tengahnya. Kenapa hasilnya 25 di sini? Oke, baik. Mengapa hasilnya 25 di sini? Sesuai dengan keterangan di bawah, yaitu nilai tengah penjumlahan interval kelas dibagi 2. Jadi jumlah kedua ini kita jumlahkan, kemudian kita bahagi 2, maka akan menghasilkan angka 25. Begitu juga seterusnya sampai terakhir. Kemudian kita akan mencari nilai relatifnya. Nah, bagaimana cara mencari nilai relatifnya itu? Yaitu nilai frekuensi yang ini ada 387, ini nilai frekuensinya. Kita bahagi dengan 50 yang di bawah ini. Dari mana kita menghasilkan 50? Yaitu dengan penjumlahan sebelumnya, yaitu total keseluruhannya di sini, yaitu log n-nya. Nah, n ini adalah nilai intervalnya. Kita kembali lah di sini. Relatif, mana relatif ini kan, rumus relatif yaitu adalah frekuensi dibagi 50 kemudian dikali 10. Nah, contohnya di sini kan 3. Nah, 3 ini dibagi 50. 3. Oke, nilai 3 dibagi dengan 50. Setelah mendapatkan hasilnya kemudian dikali 100, maka akan menghasilkan angka 6. Begitu juga seterusnya. Ada 5, ada 8, 7. Itulah cara menemukan nilai relatif ini. Kemudian kita tambah lagi setelah nilai relatif, kita tambahkan nilai frekuensi kumulatif bawah, kumulatif atas, dan relatif kumulatif secara keseluruhan. Bagaimana cara mendapatkan nilai total nilai keseluruhan ini? Dengan cara 50 dari ini kan frekuensi kumulatif. Kita akan mencari nilai frekuensi kumulatif bawah itu dari mana? Yaitu dari kita hitung dari bawah sini. Ya, 5 di sini kita pindahkan ke sini. Kemudian kita tambah 5 tambah 6 hasilnya 11. 11 ditambah 12 hasilnya 23 sampai kita menghasilkan 50 seperti ini. Dapat 50 yang di bagian sini kan? Di bagian sini 50. Kemudian frekuensi kumulatif atas itu kita hasilkan dari mana hasilnya? Tentu saja dari sini. Nah, dari atas ke bawah. Sebelumnya itu dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Itu 3 taruh di sini. 3 ditambah 8 hasilnya akan 11. Nah, 11 ditambah 7 akan 18 sampai menghasilkan 50. Kemudian begitulah cara mencari kumulatif bawah dan kumulatif atas. Kemudian frekuensi relatif kumulatif itu hasilnya ada bagaimana? Yaitu kemudian bagaimana cara kita mencari frekuensi relatif kumulatif? Nah, ini frekuensi ini kan 10 kan. 10 kan dari mana? Nah, relatifnya ini 10 tuh. Di sini 10. Nah, kemudian kita jumlah 10 tambah 12 kan 22. Kan hasilnya 22. Kemudian 22 tambah 24 hasilnya 44 sampai seterusnya hingga menghasilkan angka 100. Nah, kemungkinan seperti itu cara menemukan nilai interval frekuensi, batas nyata, nilai tengah, relatif, dan seterusnya hingga menghasilkan semua ini. Ya, kemungkinan seperti itu. Setelah itu selesai kita menemukan keseluruhannya, maka kita buat grafik. Nah, seperti ini grafik yang saya temukan. Ya, bisa berupa grafik poligon, kemudian ada grafik histogram. Nah, demikian mungkin itu dari saya. Saya Muhajir Hashim. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.